Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita pada pembelajaran 4. Sebelum memulai, silakan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 6, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Pada pembelajaran 4 kali ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, muatan PPKN, dan muatan IPS. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari mendeklamasikan puisi menggunakan jeda dan penekanan. Pada muatan PPKN, kita akan mempelajari keragaman, perayaan keagamaan di Indonesia. Sedangkan pada muatan IPS, kita akan mempelajari peta persebaran barang tambang di Indonesia. Nah, teman-teman, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu PPKN. Ayo membaca, meneladani kegigihan Andrea Hirata. Mimpi seorang Laskar Pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang terkenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia, apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Andrea Hirata sang pemimpi. Sewaktu kecil, Andrea menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan, bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai rendahan atau PN perusahaan negara, timah di Belitung, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip sebagai kandang hewan ternak. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula, ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama NA atau Nyi Ayu Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga yang memacunya untuk mengejar cita-citanya bersekolah di negeri seberang, yaitu Prancis. Sebuah mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil kala itu. Ayo menulis diagram kegigihan Andrea Hirata. Cita-cita Andrea Hirata yaitu bersekolah di Prancis. Halangan yang dihadapi, jarak rumah ke sekolah sangat jauh, yaitu 30 km. Bangunan sekolah yang hampir roboh. Sikap yang dimiliki, memiliki motivasi yang besar, bertekad kuat, pantang menyerah, kerja keras, dan gigih. Usaha yang dilakukan yaitu 1. Diberi motivasi oleh gurunya yaitu Bu Muslimah untuk terus bersekolah meskipun jarak rumah ke sekolah sangat jauh dan bangunan sekolah sudah hampir roboh. 2. Diberi motivasi oleh gurunya yaitu Bu Muslimah untuk melanjutkan sekolah ke Prancis. Prestasi yang diraih yaitu 1. Berhasil menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 2. Menempuh pendidikan di negara Prancis. 3. Menjadi penulis novel yang sukses.
Selanjutnya, muatan yang akan kita pelajari yaitu bahasa Indonesia. Mendeklamasikan puisi menggunakan jeda dan penekanan. Kita sudah pernah mendeklamasikan puisi menggunakan jeda dan penekanan. Kali ini kita akan melakukannya kembali. Kita dapat menggunakan puisi berjudul Laskar Pelangi. Puisi Laskar Pelangi memiliki makna bahwa kita bisa meraih mimpi yang kita miliki dengan bekerja keras dan pantang menyerah. Kita juga harus selalu bersyukur serta mencintai apa yang kita miliki. Sekarang kita perhatikan cara Uni mendeklamasikan puisi tersebut. Laskar Pelangi, karya Nietzsche. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi, takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa. Walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Ayo mengamati muatan pelajaran yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu IPS, Peta Persebaran Barang Tambang di Indonesia. Barang-barang tambang di Indonesia yaitu minyak bumi, batu bara, emas, timah, biji besi, belerang, mangan, batu kapur, intan, aspal, dan nikel. Nah, teman-teman bisa melihatnya melalui peta persebaran berikut. Kita lihat contoh Pulau Sulawesi. Wah, Pulau Sulawesi banyak mengandung barang tambang berupa emas. Selain emas, Pulau Sulawesi juga mengandung biji besi. Wah, sangat kaya ya teman-teman. Indonesia memiliki banyak tambang di pulaunya. Kita harus bisa memanfaatkannya dengan bijak dan sebaik mungkin. Selanjutnya, Sita akan menjelaskan pemanfaatan barang tambang di Indonesia. Barang tambang merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Barang tambang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Berikut ini beberapa barang tambang yang terdapat di Indonesia beserta manfaat dan daerah penghasilnya. Yang pertama, barang tambang berupa minyak bumi. Manfaatnya sebagai bahan bakar. Daerah penghasilnya yaitu Cepu atau Jawa Tengah, Sungai Gerong atau Sumatera Selatan, dan Pulau Tarakan Kalimantan Timur. Barang tambang yang kedua yaitu batu bara. Dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Daerah penghasilnya yaitu Ombilin Sumatera Barat, Bukit Asam Sumatera Selatan, dan Sungai Berau atau Kalimantan Timur. Barang tambang yang ketiga yaitu tembaga. Manfaatnya sebagai bahan pembuat alat listrik. Daerah penghasilnya yaitu Cikotok Jawa Barat, Kompara Papua, dan Tirtomoyo Jawa Tengah. Barang tambang yang keempat yaitu besi. Manfaatnya yaitu sebagai bahan pembuat tiang telepon dan rambu lalu lintas. Daerah penghasilnya yaitu Cilacap atau Jawa Tengah, Cilegon atau Banten, dan Pulau Sebuku atau Kalimantan Selatan. Barang tambang yang kelima yaitu timah. Manfaatnya sebagai pelapis kaleng makanan. Daerah penghasilnya yaitu Bangkinang atau Riau, Dabo Kepulauan Riau, dan Sungai Liat Bangka Belitung. Barang tambang yang keenam kapur. Dimanfaatkan sebagai bahan bangunan.
Daerah penghasilnya yaitu Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Barang tambang yang ketujuh yaitu yodium, dimanfaatkan sebagai bahan obat dan garam dapur. Daerah penghasilnya yaitu Semarang, Jawa Tengah, dan Jombang, Jawa Timur. Barang tambang yang kedelapan yaitu nikel, dimanfaatkan sebagai bahan pembuat peralatan medis dan peralatan makanan. Daerah penghasilnya yaitu Kalimantan Barat, Papua, dan Sulawesi Selatan. Barang tambang yang kesembilan yaitu marmer, dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Daerah penghasilnya yaitu Tulung Agung, Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, dan Sumatera Barat. Barang tambang yang ke-10 yaitu belerang, dimanfaatkan sebagai bahan industri pupuk, kertas, cat, dan plastik. Daerah penghasilnya yaitu Garut, Jawa Barat, dan Dieng, Jawa Tengah. Teman-teman, kita akan mempelajari muatan PPKN. Masih semangat ya? Keragaman perayaan keagamaan di Indonesia. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia sering dipuji oleh negara lain. Kerukunan ini harus selalu kita jaga. Misalnya, dengan menghargai perayaan keagamaan umat lain. Di Indonesia, ada banyak sekali perayaan keagamaan. Keagamaan ini menjadikan Indonesia negara yang unik. Perayaan keagamaan memuat nilai keutuhan dan persatuan. Nilai ketuhanan mengandung makna kita harus menghargai kebebasan beragama di Indonesia. Sementara itu, nilai persatuan mengandung makna kita harus bersatu dalam NKRI meskipun berbeda agama. Agar semakin paham, mari kita pelajari contoh perayaan keagamaan di Indonesia berikut ini. Yang pertama, Tahun Baru Imlek. Umat yang merayakan yaitu Konghucu. Tujuan perayaannya yaitu ungkapan rasa syukur dan harapan agar rezeki melimpah di masa yang akan datang. Selain itu, perayaan ini juga digunakan sebagai sarana berkumpul bersama keluarga. Yang kedua yaitu Hari Raya Nyepi. Umat yang merayakan yaitu Hindu. Tujuan perayaannya yaitu permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit atau alam manusia dan buana agung atau alam semesta. Selanjutnya, perayaan wafat Isa Al-Masih. Umat yang merayakan yaitu Kristen dan Katolik. Tujuannya adalah untuk memperingati peristiwa penyaliban dan wafatnya Isa di Golgota. Selanjutnya, perayaan Hari Raya Waisak. Umat yang merayakan yaitu Buddha. Tujuan Waisak adalah merayakan 3 peristiwa penting yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, serta wafatnya Buddha Gautama. Selanjutnya, Hari Raya Idul Fitri. Umat yang merayakan yaitu Islam. Tujuannya adalah merayakan keberhasilan melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, sehingga kembali suci pada hari tersebut. Hari raya selanjutnya yaitu Hari Raya Natal. Umat yang merayakan yaitu Kristen dan Katolik. Tujuan perayaan ini adalah untuk memperingati kelahiran Isa Al-Masih. Selanjutnya, Sita akan mengajak teman-teman untuk mengenal perayaan Hari Raya Idul Fitri. Kita sudah mengenal beberapa perayaan keagamaan di Indonesia. Salah satunya adalah perayaan Idul Fitri. Uni dan keluarganya baru saja merayakan hari besar agamanya tersebut. Lalu, Uni menuliskan cerita perayaan hari besar agamanya sebagai berikut. Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri kami rayakan pada tanggal 1 Syawal. Hari raya tersebut bertujuan untuk merayakan keberhasilan melaksanakan kewajiban berpuasa selama bulan Ramadan. Selain wajib berpuasa, kami juga harus membayar zakat sebelum melaksanakan Idul Fitri. Kami melaksanakan kewajiban tersebut agar kembali suci pada hari raya. Pada malam hari raya, kami mengumandangkan takbir, baik di dalam masjid atau dengan takbir keliling. Setelah sholat Id,
Setiap keluarga akan melaksanakan tradisi silaturahmi. Terkadang kami merayakannya dengan mudik atau pulang kampung. Tradisi kami adalah berkunjung ke kerabat dan tetangga untuk bermaaf-maafan. Pada hari raya, ibu selalu menyediakan ketupat, opor ayam, dan rendang. Kami dapat menikmatinya bersama kerabat atau tetangga yang datang berkunjung. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.